Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang return if dan when di Kotlin. Nah, kadang-kadang itu kalau kita bikin sebuah function, itu kita sering banget menggunakan if expression atau when expression di dalam functionnya. Nah, lalu di dalam if atau when expression tersebut, kita akan mengembalikan si nilainya di dalam block if atau di dalam block when tersebut. Nah, Kotlin itu mendukung return-nya itu langsung sebelum if-nya atau sebelum when-nya. Nah, di mana fitur ini nanti bisa mempermudah kita ketika ingin mengembalikan nilai di dalam if dan when. Nah, sekarang mungkin teman-teman agak bingung ya, wah ini maksudnya apaan nih? Nah, nanti kalau lihat contohnya itu harusnya lebih kebayang. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya say hello, terus di sini ada parameter name, terus ada default value-nya. Terus di sini return value-nya adalah string. Nah, kita bisa langsung return if. Ya, kalau sebenarnya kan biasanya if name sama dengan kosong, di sini return hello bro gitu ya. Terus else di sini return hello name. Nah, kita bisa tanpa harus ngeduplikat kata-kata return-nya di tiap blok if sama else-nya, kita bisa langsung di sini return if. Di sini berarti nggak perlu pakai return lagi, langsung balikin datanya. Ini lebih simpel harusnya. Nah, untuk lebih enak saya bahasnya sambil coding. Jadi di sini saya bikin file baru namanya return if when main. Oke, biar nggak bentrok lagi ya. Saya akan bikin di dalam function scope-nya si main. Jadi di sini saya bikin function yang namanya fun say hello. Parameternya di sini adalah name string. Nah, terus saya kasih default value-nya adalah string kosong. Saya itu balikannya adalah string lagi. Nah, sebelumnya kan biasanya kalau kita mau menggunakan if else, if name sama dengan string kosong seperti ini ya. Nah, kita akan return hello bro misalnya. Kalau else return hello name. Seperti ini kan. Nah, selanjutnya di sini kalau saya mau manggil ya tinggal saya print line say hello. Kalau misalnya nggak ada, say hello biasa. Kalau ada, say hello misalnya echo seperti ini. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Ini kalau saya jalankan hasilnya. Pertama hello bro, yang kedua adalah hello echo. Nah, untuk hal seperti ini, karena kita return-nya ada di dalam if, itu kita bisa langsung ganti menjadi return if tanpa harus lagi mention si return di setiap ininya. Nah, lihat, lebih singkat kan? Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau misalnya cuma 2, saya cuma ngapus 2 return doang, apa bedanya gitu ya. Nah, bayangin kalau if else-nya banyak banget, ada 10 if else. Itu kita banyak ngapus kata return, cukup balikan satu return di dalam if seperti ini aja. Nah, ini hasilnya kalau saya running, hasilnya harusnya sama aja. Nah, lihat, hello bro, hello echo. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa return langsung ke dalam si if. Jadi return if, kita bisa return if. Oke, next-nya kita akan bahas tentang return when. Jadi selain if, kita juga bisa return when. Kalau when seperti apa? Ya sama sih sebenarnya. Return, terus when-nya, terus kita ekspresi si when-nya di sini. Seperti yang sudah teman-teman tahu di materi when expression. Nah, contohnya ini enaknya saya komen ya. Saya komen, kita ganti kodenya di sini. Jadi kalau pakai when kan biasanya when name gitu ya. Kalau misalnya ini kosong, maka return hello bro seperti ini ya. Else return hello name. Nah, biasanya kan gini ya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya ini kalau saya running hasilnya sama. Nah, dengan kemampuan return when, kita bisa langsung di sini return tanpa harus menyebutkan return lagi di dalam blok when-nya seperti ini. Ini hasilnya harusnya sama. Nah, itu. Jadi kemampuan return if sama return when ini di Kotlin ini sangat berguna banget untuk mempersingkat code kita. Dan ini
code-nya juga lebih gampang untuk dimengerti dan dibaca. Jadi nggak ngejelimet terlalu banyak kata kunci return. Next, kita akan membahas tentang recursive function di Kotlin.